Pangeran George selalu memandang istana sebagai benteng tradisi yang tak lekang oleh waktu, tugas suci, serta ikatan keluarga yang penuh kasih. Namun, segalanya berubah secara tak terpulihkan saat tirai itu tersingkap, mengungkapkan kebenaran yang keras dan mengganggu. Itulah hari ketika dia menemukan niat sebenarnya Ratu Camilla terhadap saudara perempuannya yang sangat dicintainya, Putri Charlotte. Apa yang awalnya tampak seperti kewajiban kerajaan biasa, segera berubah menjadi penemuan, suram, dan mencekam. Di balik kilauan senyum yang terlatih dan potret sempurna, George menyaksikan dalam diam sebuah kebenaran yang mengerikan, yang membuat getaran dingin menyusup ke dalam jiwanya, sebuah rencana untuk menyingkirkan Charlotte, saudara perempuannya, di bawah sorotan kerajaan. Dan pada saat itu, calon raja tidak tinggal diam. Air mata menggenang di matanya. Bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena dikhianati. Dengan bantuan ibunya, Catherine, George bertindak. Dengan tenang namun penuh tekad, dia melindungi Charlotte dari jebakan yang telah dipersiapkan di hadapannya. Ini lebih dari sekadar politik kerajaan. Ini bersifat pribadi. Inilah kisah tentang bagaimana Pangeran George menyelamatkan saudara perempuannya dari agenda tersembunyi Ratu Camilla. Dan mengapa momen itu mungkin telah mengubah keluarga, kerajaan selamanya. Pengakuan Black-Blacken Louis menjadi buktinya. Dalam suasana hangat dan tenang di Istana Kensington, selama sesi pemotretan dokumenter yang santai, sebuah pertanyaan yang seharusnya ringan berujung mengguncang citra kerajaan hingga ke akarnya. Seorang anggota kru dengan santai bertanya kepada Pangeran Louis kecil tentang apa yang paling dia sukai dari saudara perempuannya, tanpa mengira bahwa penjelasannya akan menjadi kelahiran besar. Tanpa ragu-ragu, Louis menatap lurus ke kamera dan berkata, "Aku tidak suka saat nenek Camilla membuatnya menangis." Segera setelah itu, selamatkan ruangan. Seluruh lokasi syuting membeku. Sang menjatuhkan catatannya. Seseorang di sudut ruangan berbisik, apa yang dia benar-benar ungkapkan. Namun, Louis tetap tenang, seperti seorang anak kecil yang hanya menyatakan sebuah fakta. Satu kalimat itu mentah, murni, dan tanpa filter mengoyak citra istana yang selama ini dipelihara dengan hati-hati. Senyuman yang dilatih foto keluarga, sempurna, ilusi keharmonisan, semuanya didiskusikan oleh satu suara polos. Untuk pertama kalinya, publik melihat gambaran berbeda dari kehidupan kerajaan. Satu hal yang tidak dibingkai oleh tradisi atau dipol dalam siaran pers. Di balik layar, ketakutan pun menyusul. Bisikan menyebar. Saran humas bertanya, apakah rekaman itu bisa dipotong? Tapi kebenarannya sudah terungkap, karena Louis tidak hanya mengatakan sesuatu yang mengarahkannya. Dia mengungkapkan sesuatu yang nyata, dan kenyataan itu tidak bisa disingkirkan. Begitu saja, seperti judul berita buruk, orang-orang mulai bertanya-tanya, apalagi yang telah dilihat oleh anak-anak itu? Apa yang mereka rasakan di balik pintu-pintu istana yang tertutup rapat? Selama ini, Camilla telah hati-hati membangun kembali citranya senyuman lembut, kehadiran penuh kasih, dan daya tarik seorang nenek. Namun, kata-kata Louis memecahkan citra itu. Tiba-tiba, publik melihat Camilla bukan sebagai pendamping kerajaan yang selalu tersenyum, melainkan sebagai seseorang yang telah membuat seorang gadis kecil menangis. Kate dan Willie dilaporkan meminta rekaman itu tak pernah ditayangkan. Tapi sumber internal mengonfirmasi bahwa itu bukan insiden satu kali. Louis hanya mengungkapkan apa yang dirasakan banyak orang, namun tak pernah diucapkan. Air mata Charlotte lebih dari sekadar reaksi seorang anak. Mereka adalah jeritan sunyi yang bergema di lorong-lorong istana. Tanpa menyadarinya, Louis telah menjadi pembawa kebenaran. Suara terkecil di istana baru saja mengungkap rahasia terbesar. Dan bersama kebenaran itu, muncul konsekuensi yang akan bergelombang ke seluruh keluarga kerajaan. Insiden latihan potret itu seharusnya menjadi momen sempurna. Seluruh keluarga telah berkumpul. Para fotografer berbaris rapi, dan para penata gaya sibuk mondar-mandir mempersiapkan potret resmi kerajaan berikutnya. Namun, di balik kemegahan yang disusun sedemikian rupa, sesuatu diam-diam hancur. Saat anak-anak diarahkan untuk berdiri di tempatnya, Charlotte, yang saat itu sedikit gelisah. Dia menarik-narik gaunnya, bergeser dari satu kaki ke kaki lainnya. Bagi seorang anak seusianya, ini adalah momen yang wajar, namun tidak semua orang melihatnya seperti itu. Tanpa peringatan, suara tajam Camilla memotong kesunyian yang terpelihara. "Berdirilah tegak dan berhenti bersikap manja," katanya. Kata-kata itu tak diteriakkan, namun jatuh dengan keras.
Seorang fotografer berhenti sejenak. Seorang asisten memalingkan wajah. Dan Charlotte, dia pun patah wajahnya langsung kuyup dalam tangis. Air mata mengalir deras saat dia berlari ke pelukan Kate. Sesi pemotretan pun dilanjutkan. Tawa kembali mengalun. Para fotografer menata ulang posisi. Staf sibuk mengalihkan perhatian, namun kerusakan telah terjadi. Pada hari itu, Charlotte tetap terlihat lebih tenang dari biasanya. Menurut salah satu sumber internal istana, dia menolak cerita pengantar tidur favoritnya dan hanya duduk diam, memandang keluar jendela dengan pikiran menerawang. Bukan kemarahan atau tantrum. Mereka mengatakan bahwa dia terluka. Luka yang lebih dalam momen itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Charlotte, tetapi juga bagi cara William dan Kate mulai mengelola keterlibatan Camilla. Di depan tak ada yang berubah. Camilla tetap tersenyum di foto-foto, berdiri dekat dengan anak-anak, dan mempertahankan citra seorang nenek yang penuh kasih sayang. Namun, di balik layar batas-batas mulai dibentuk, staf diberitahu dengan lembut namun tegas bahwa Camilla tidak boleh dibiarkan sendirian bersama anak-anak. Kate mulai mendampingi setiap interaksi mereka. Dan pada sesi pemotretan berikutnya, para pengamat memperhatikan perubahan kecil namun jelas. Camilla selalu didampingi, dimanapun dia berada. Apa yang tampak seperti teguran kecil selama sesi pemotretan ternyata telah membuka retakan dalam pondasi kerajaan. Retakan itu tidak dimulai oleh pertengkaran, skandal, atau kebocoran pers. Itu dimulai oleh air mata seorang gadis kecil dan kenangan. Akan hal itu yang menolak untuk memudar. Insting perlindungan orang tua pun muncul ketika kabar tentang apa yang terjadi selama latihan pemotretan sampai ke telinga Pangeran William. Reaksi di dalam istana langsung terjadi meski tanpa suara. William marah besar, namun dia tidak meledakkan amarahnya. Sebagai gantinya, dia melakukan apa yang selalu diajarkan ibunya, Diana, kepadanya. Melindungi mereka yang tak bisa melindungi diri sendiri. Kate adalah orang pertama yang bertindak. Seorang saksi dekat rumah tangga mengatakan bahwa dia tampak pucat dan terguncang. Setelah mendengar bagaimana Charlotte diperlakukan, tidak ada pernyataan publik, tidak ada konfrontasi marah, namun di balik layar, aturan baru ditetapkan hampir dalam semalam. Mulai hari itu, Camilla tak pernah lagi dibiarkan sendirian bersama anak-anak. Setiap kunjungan, setiap acara keluarga, setiap sesi pemotretan, Kate atau pengasuh terpercaya selalu berada di dekat mereka. Itu tidak berisik, itu tidak dramatis, namun sangat jelas. Akses Camilla kepada anak-anak kerajaan telah berubah sepenuhnya. Seorang pengasuh yang telah bekerja di rumah tangga kerajaan selama bertahun-tahun diam-diam mengonfirmasi hal itu kepada seorang teman dekat. Camilla tidak pernah lagi dibiarkan sendirian dengan mereka. Tidak akan pernah. Alasannya tidak tertulis di atas kertas. Itu terlihat dari cara Charlotte memeluk ibunya lebih erat, dari bagaimana senyuman William di foto-foto menjadi sedikit lebih kaku saat berada di dekat ibu tirinya. Publik tidak melihat perubahan apapun. Istana tetap menjaga penampilan luar. Namun, sesuatu telah bergeser untuk selamanya. Pesannya sangat jelas, meskipun tak ada yang mengatakannya dengan lantang. Lindungi anak-anak. Tidak ada kesempatan kedua, dan meskipun Camilla mungkin masih menyandang gelar permaisuri secara resmi, pengaruhnya terhadap generasi penerus perlahan-lahan memudar tanpa suara. Ingatan Charlotte yang sunyi telah mengubah segalanya. Pada sebuah acara lagu Natal, hanya beberapa minggu kemudian, namun menghancurkan. Seorang reporter ceria bertanya kepada Louis kecil apakah Camilla bermain bersama mereka selama liburan. Louis melirik Charlotte, lalu menjawab dengan tenang, "Tidak juga." Charlotte berdiri di sampingnya. Jari-jari mungilnya mencengkeram kain. Gaunnya, buku-buku jarinya memutih. Dia tidak berkata apa-apa, tapi diamnya berbicara banyak. Tak lama kemudian, Louis berbagi sebuah kenangan. Nenek Camilla membuatnya menangis. Ini bukan pertama kalinya dia mengatakannya. Dan Charlotte tidak membantah. Dia tidak berkedip atau menunjukkan reaksi apapun. Dia hanya tetap terdiam. Kate, yang mengamati dari dekat, langsung menegang. Tangannya segera meraih tangan Charlotte. William, yang berdiri tak jauh, menyesuaikan posturnya. Halus, namun tak terbantahkan bahwa itu adalah sikap protektif. Itu bukan kebetulan. Menurut sumber internal, setelah acara tersebut, keluarga pulang dalam diam. Malam itu, Kate dilaporkan berkata kepada salah satu staf kepercayaannya, dia ingat. Dia selalu ingat, dan memang benar. Anak-anak mengingat lebih dari yang orang dewasa ingin akui.
Mereka mengingat nada suara, mereka mengingat tatapan, mereka mengingat siapa yang membuat mereka merasa kecil, dan siapa yang membela mereka. Charlotte mungkin tidak banyak bicara, namun diamnya lebih keras daripada headline apapun. Bagi William dan Kate, menjadi jelas bahwa ini bukan luka yang hanya terjadi sekali. Itu adalah sesuatu yang mengendap, memar emosional yang membutuhkan waktu, perhatian, dan perlindungan. Maka, keluarga itu kembali menyesuaikan diri, waktu bersama Camilla berkurang. Lebih banyak waktu dihabiskan di ruang pribadi mereka. Pesannya tenang, namun tegas, kenyamanan Charlotte adalah prioritas utama. Batas orang tua telah ditarik, bukan pertemuan keluarga yang dramatis. Bahkan bukan sebuah ceramah. Namun, setelah berbulan-bulan mengamati dan menunggu, William dan Kate duduk bersama anak-anak, mereka untuk apa yang digambarkan oleh sumber internal sebagai percakapan yang lembut namun serius. Mereka mengajukan pertanyaan terbuka. Mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dan untuk pertama kalinya, Charlotte menemukan kata-katanya. Camilla mencengkeramku terlalu keras, dan aku menangis. Louis, yang selalu jujur, yang biasanya pendiam, menambahkan dengan suara pelan, aku menyuruhnya berhenti, tapi dia tidak. Itu semua yang perlu didengar William. Dia tidak meninggikan suaranya, namun tangannya terkepal, rahangnya mengencang. Ini bukan kemarahan, ini patah hati. Dia menatap Kate, dia mengangguk. Keputusan telah diambil. Akses Camilla akan secara resmi dibatasi, bukan karena rasa tidak hormat, melainkan demi kebutuhan untuk melindungi Charlotte dan juga ketiga anak mereka. Mulai hari itu, staf istana diberi instruksi yang jelas, tidak ada lagi momen tanpa pengawasan, tidak ada lagi kunjungan pribadi. Setiap interaksi dicatat, setiap pertemuan direncanakan dengan hati-hati. Dan di balik pintu tertutup, Catherine mulai mencatat dengan diam-diam sebuah catatan pribadi, bukan untuk balas dendam, melainkan demi kejelasan dan perlindungan. William kemudian bertemu secara pribadi dengan Raja Charles dan berkata, ini tentang Charlotte. Bukan politik, bukan sejarah, hanya dia. Tidak ada pernyataan publik yang dibuat, namun dinamika kerajaan telah berubah. Dalam foto-foto, Camilla tetap tersenyum, namun kini jelas terlihat lebih menjaga jarak dari anak-anak Wells. Garis tak terlihat itu telah ditarik, dan itu tidak akan hilang begitu saja. Bayang-bayang penuntun Diana, jauh setelah kilatan kamera memudar dan lampu istana meredup. Satu kehadiran tak pernah benar-benar meninggalkan rumah tangga Wells Diana. Dia bukan sekadar kenangan yang diisahkan dalam dongeng sebelum tidur atau ditampilkan melalui video rumahan yang buram. Dia adalah cetak biru, sebuah detak jantung yang masih membentuk cara William dan Kate membesarkan anak-anak mereka. Dan ketika ketegangan di sekitar Camilla meningkat, bayang-bayang itu hanya menjadi, bagi William, Diana bukanlah sosok dari masa lalu. Dia adalah contoh yang hidup. Kelembutan, kerentanan, dan pelukan terbukanya menetapkan kompas emosional bagi keluarganya. Dan sekarang, saat dia menyaksikan Charlotte menjauh dari Camilla, dan Louis mengungkapkan kebenaran yang tak terucapkan, pengaruh Diana menjadi semakin nyata. Camilla, meskipun menyandang gelar resmi sebagai permaisuri, tak pernah mampu menutup celah emosional itu. Camilla tiba di lingkaran kerajaan dengan kontroversi, dan waktu memperhalus citranya, namun tak pernah benar-benar melunakkan sisinya yang tajam. Dengan Diana, cinta itu naluriah. Dengan Camilla, rasanya seperti dipraktikkan berulang kali tanpa kehangatan yang tulus. Disitulah letak perbedaannya. Diana membiarkan emosi menjadi pemandunya. Dia mendengarkan, berlutut hingga sejajar dengan mata anak-anaknya, memberikan pelukan dengan bebas. Dia membiarkan anak-anaknya menangis, tertawa, terjatuh. Sebaliknya, Camilla mewakili cara yang lebih dingin dan ketat, lebih banyak struktur, lebih sedikit kelembutan. William melihat hal itu lebih jelas daripada sebelumnya, dan dia telah membuat janji diam-diam, bukan hanya kepada Charlotte, tetapi kepada ketiga anaknya. Tidak akan ada yang mengulangi kebekuan emosional yang pernah dia rasakan. Tidak ada kesunyian yang kaku, tidak ada pelukan yang menjaga jarak. Di rumahnya, perasaan akan didengar, dan rasa sakit akan dilindungi. Kate juga membawa janji yang sama. Setiap cerita sebelum tidur tentang Diana bukan sekadar kenangan. Itu adalah pelajaran. Charlotte belajar tentang kebaikan. Louis mendengar tentang keberanian. George, raja masa depan, mendengar tentang empati dan bagaimana hal itu lebih kuat daripada mahkota apapun. Dalam banyak hal, ini bukan hanya tentang satu momen tegang atau satu kenangan buruk.
Ini tentang sebuah keluarga yang memilih satu warisan di atas yang lain. Antara tradisi dan kelembutan, William telah memilih Diana. Dan keputusan itu mengubah segalanya. Karena sekarang, semangat Diana tidak hanya hidup ia memimpin masa depan monarki. Filsafat pengasuhan yang berbeda. Awalnya, perbedaan itu diabaikan sebagai hal yang bersifat generasional, bukan sesuatu yang serius. Hanya dua pendekatan berbeda. Namun, seiring berjalannya waktu dan anak-anak tumbuh dewasa, jurang antara Camilla dan keluarga Wales menjadi tak terelakkan untuk diabaikan. William dan Kate selalu percaya pada koneksi emosional. Mereka sering memeluk, berbicara terbuka, dan mengizinkan anak-anak mereka mengekspresikan ketakutan, kesedihan, bahkan kemarahan. Bukan kekacauan, melainkan komunikasi. Bagi mereka, emosi bukanlah ancaman. Mereka adalah tanda kepercayaan. Di sisi lain, Camilla mengutamakan ketertiban. Dia berasal dari dunia yang berbeda, di mana anak-anak diharapkan untuk tetap diam, berperilaku baik, dan hormat. Suatu kali, dia berkata kepada seorang teman, "Mereka manis, tapi terlalu dimanjakan." Baginya, batasan adalah tanda kasih sayang, bukan kebekuan emosional. Apa yang awalnya merupakan perbedaan kecil segera berubah menjadi ketegangan diam yang tak terucap. Selama acara minum teh di taman, Camilla dilaporkan menegur Louis karena menumpahkan jus. Sementara Kate dengan tenang membantunya membersihkan. Di jamuan makan siang hari libur, Charlotte diminta untuk duduk diam terlalu lama. Dan tatapan Camilla yang tajam serta tak berkedip tidak luput dari perhatian William di dalam keluarga. Tak ada yang mengatakannya secara langsung. Begitulah cara kerja kerajaan tak, ada konfrontasi terbuka namun ketegangan itu terasa nyata dalam cara Charlotte condong ke arah Kate atau bagaimana George berdiri di antara saudara-saudaranya saat Camilla masuk ke ruangan. Bahkan Louis, meski masih kecil, tetap berada dekat dengan orang tuanya. Camilla tidak bermaksud jahat. Dalam pikirannya, dia hanya melakukan apa yang menurutnya benar mengajarkan disiplin dan menegakkan rasa hormat. Namun, di mata William dan Kate, itu terlihat seperti penekanan emosi yang membuatnya lebih buruk. Anak-anak bisa merasakannya. Mereka mungkin tidak memahami tata krama kerajaan, tetapi mereka memahami kehangatan, dan mereka tahu kapan hal itu hilang. Dan sekarang, perbedaan filosofi itu bukan sekadar perbedaan. Mereka adalah tembok yang menjaga Camilla tetap berjarak dengan tenang namun jelas. Keluarga Wells sedang membesarkan anak-anak mereka dalam citra Diana, bukan Camilla. Dan jurang pemisah itu tidak lagi halus. Perspektif Camilla muncul. Bagi Camilla, seluruh narasi ini terasa tidak adil. Dalam pandangannya, dia sekali lagi digambarkan sebagai penjahat, orang luar. Dan kali ini, bukan oleh pers atau publik, melainkan oleh anak-anak. Dia mengungkapkan kepada teman dekat bahwa dia tak pernah bermaksud membuat Charlotte terluka. Dia mengira dirinya hanya bersikap tegas, bukan kejam. "Aku berbicara jujur ketika orang lain berhati-hati," katanya suatu kali. Disiplin adalah bentuk kasih sayang. Itu berarti mempersiapkan anak-anak untuk dunia yang tak selalu penuh kebaikan. Namun, yang tak disadarinya adalah bahwa dunia ini, istana ini masih dihantui oleh seorang wanita lain. Warisan Diana masih bernapas di setiap ruangan. Dongeng sebelum tidur, di setiap tindakan perlindungan kecil yang William berikan kepada anak-anaknya. Camilla mungkin memegang mahkota, tapi Diana yang memegang hati mereka. Camilla merasa terisolasi. Hubungannya dengan anak-anak yang dulu penuh harapan, kini terasa jauh dan kaku. Bahkan Charles mulai menarik diri. Meski bukan secara emosional, tetapi dalam ruang fisik, dia menyadari dirinya sering datang terlambat ke acara keluarga. Berdiri sedikit lebih jauh, di foto kelompok. Kehangatan yang dia harapkan bisa dibangun, telah mendingin, menjadi formalitas belaka. Dan secara pribadi, Camilla mengakui ketakutan yang selama ini menghantuinya. Mungkin aku akan selalu dilihat sebagai orang yang datang setelahnya. Dia bukan orang yang dingin, bukan pula orang yang kejam. Dia hanya berasal dari dunia yang tak lagi sesuai dengan generasi penerus. Dalam upayanya mempersiapkan mereka untuk menjadi kuat, dia salah membaca kekuatan yang sudah mereka miliki. Kekuatan untuk merasakan, untuk menangis, untuk bersuara. Dan sekarang, bahkan di saat-saat tenangnya, Camilla tahu satu hal. Ikatan emosional yang dia harapkan bisa terjalin dengan para pewaris kerajaan, mungkin tak akan pernah terwujud. Raja Charles tak pernah membayangkan dirinya akan kembali berada di tengah badai diam yang menghantui
orang-orang yang paling dia cintai. Di satu sisi, istrinya, di sisi lain, putranya, cucu-cucunya, dan warisan Diana. Dia tidak buta. Dia melihat jarak yang tercipta. Dia merasakan beban setiap kali William berbicara dengan sopan yang terkesan kaku. Atau ketika Charlotte bersembunyi di belakang ibunya saat Camilla memasuki ruangan. Meski begitu, dia tetap berusaha menjaga keseimbangan. Senyuman di depan umum, kompromi di balik layar, namun di balik dinding istana, keseimbangan itu mulai goyah. William telah menyatakan dengan jelas, ini bukan soal rasa hormat yang dilanggar, ini tentang perlindungan. William bukan sedang melakukan langkah politis. Dia melindungi anak-anaknya. Dan Charles, yang terjebak antara loyalitas kepada istrinya dan penyesalan akan masa lalu, tidak tahu bagaimana harus merespons. Camilla merasa tersisihkan, bukan oleh pers kali ini, melainkan oleh keluarganya sendiri. Secara resmi perannya mungkin belum berubah, namun secara emosional, pengaruhnya semakin menyusut. Dan Charles menyadarinya, dia mengamati Camilla berdiri. Sendirian di acara-acara. Dia mendengar desahannya ketika tak ada yang mendengarkan. Dia merasakan keheningan di meja makan. Dia terjebak dalam situasi tanpa kemenangan. Membela Camilla berarti risiko menjauhkan cucu-cucunya. Berpihak pada William berarti risiko meretakkan pernikahannya. Jadi, dia melakukan apa yang selalu dia lakukan. Dia berkata sedikit, berharap waktu akan memperbaiki apa yang kata-kata tidak bisa. Namun, waktu tidak menyembuhkan ini. Sebaliknya, waktu justru mengungkapnya. Dinding istana yang dulunya dibangun untuk melindungi rahasia, kini bergema dengan kebenaran yang bahkan Charles tak bisa abaikan. Badai publik yang terus meningkat. Dan kemudian, dunia mengetahuinya. Awalnya hanya bisikan, lalu muncul kutipan bocoran dari sumber internal, klip viral, hingga akhirnya menjadi judul utama di mana-mana. Saat kata-kata Louis yang tenang terungkap, internet langsung memanas. TikTok dibanjiri video editan Diana memeluk William yang diselipkan dengan foto-foto terbaru Charlotte. Meme tentang Louis yang menyerukan kebenaran tentang Camilla membanjiri setiap platform. Jajak pendapat pun bermunculan. Lebih dari 60% publik percaya bahwa Camilla seharusnya memiliki akses terbatas kepada anak-anak Wales. Citra kerajaan yang dulunya begitu hati-hati diperbaiki, retak secara nyata di depan mata publik. Para komentator TV berdebat tanpa henti. Apakah ini benturan generasi, masalah pengasuhan, atau sesuatu yang lebih dalam? Sebuah tanda bahwa beang-beang Diana masih lebih besar daripada yang orang-orang duga. Perbandingan menjadi kejam. Kelembutan Diana versus disiplin Camilla. Yang satu membangun ikatan, yang lain membangun tembok. Dan di tengah semua itu, ada 3 anak kecil yang hanya berusaha tumbuh dewasa. Istana tetap bungkam. Tidak ada pernyataan, tidak ada wawancara. Namun, diamnya hanya membuat suara-suara di luar semakin nyaring. Dan begitu saja. Sebuah cerita yang lahir dari satu kalimat polos, berubah menjadi perhitungan nasional. Bukan hanya tentang kerajaan, tetapi tentang masa depan, seperti apa yang seharusnya diwakili oleh monarki. Tanggapan orang tua yang terstruktur, dunia mungkin dipenuhi dengan berbagai opini. Namun di dalam rumah tangga Wales, segalanya tetap tenang, penuh pertimbangan, namun tak pernah kacau. William dan Kate tidak menggelar konferensi pers. Mereka tidak melawan judul-judul berita. Mereka hanya bertindak. Tidak ada keluar dramatis, tidak ada pidato pedas. Hanya keputusan dingin dan fokus di balik pintu tertutup. Setelah badai publik seputar perilaku Camilla mencapai puncaknya. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda masa depan kerajaan harus melindungi generasi penerusnya?